Ngapain tadi putar-putar ke sono, gue tanya. Jangan nanam kebencian di pikiran orang lain gitu ya. Maaf. Kalau sekarang baru minta maaf, kalau nggak ketahuan beda lagi kan ceritanya. Dia keluar dia. Yang pakai filter buka misalnya. Yang bawa masker pakai masker. Yang pakai masker buka. Di tas. Tas taruh aja di depannya tas. Tas taruh depannya. Taruh depannya tas. Saat kami berpatroli ke arah Cipinang Muara, kami melihat banyak sekali para remaja yang sedang nongkrong-nongkrong tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Yang nggak pakai masker pindah. Yang nggak pakai masker pindah. Maskernya mana sih, Pak? Hilang, Pak. Ke bawah, di tas. Buat diri kamu sendiri ya. Hilang, usaha gimana caranya cari, bikin. Iya, Pak. Ya, nggak ada alasan untuk hilang. Ini apa sih, ada acara apa ini? Angkat badannya, angkat di kamu, Pak. Ini tas, lihatin bisa kamu. Hati-hati. Ya, punya lo nggak apa-apa Pak. Nggak ada isinya Pak. Ya Allah Pak, saya mau punya duit Pak. Belum bayaran Pak, sumpah. Bayaran. Nyesek banget. Yakin nggak punya duit, berarti ini bukan duit itu dong? Itu duit tinggal segitu maksudnya Pak. Belum bayaran. Hari Sabtu Pak, biasanya bayaran kan Pak. Nggak bayaran. Pep itu Pak. Pep Pak. Ya, siap. Kemudian mereka pun kita periksa dan kita interogasi. Tuh kan kosong Pak. Ya Allah Pak, ngedes banget Pak diri saya Pak. Lu ngenes-ngenes nggak dicoret bro? Hah? Sama aja kita bro. Sama aja. Tos dong Pak. Yang gua udah diperiksa. Ini udah. Udah nggak apa-apa, cuma periksa lagi udah. Lu biasa kontrol di sini. Tongkrongan juga ya. Iya Pak, dari bulan awal udah juga sih Pak. Dari 2016 ribu. Sekarang gini kok, nggak ada yang melarang untuk kumpul. Tapi lihat dong ini waktunya. Lagi juga itu bawa anak perempuan. Berkerumun ini nggak boleh berkerumun. Ada yang nggak pakai masker, ada yang pakai. Iya Pak, siap. Ya jangan seperti itulah, daripada dewasa semua lah. Rata-rata yang kita periksa mereka masih di bawah umur dan masih berstatus sekolah. Sekarang lu jauh-jauh dari Bogor datang ke sini, terus terjadi sesuatu sama lu. Brak! Siapa yang disalahin? Ya kan? Polisi lah akhirnya disalahin. Keamanannya nggak terjamin atau situasinya seperti ini, polisi nggak ada. Nah inilah Raja Wali bertindak kayak begini. Siap. Ini bukan 86 Pak. Jadi kalau boleh dibilang tangisan Dwi lah. Jangan pikiran yang ganggu. Iya Pak. Siap Pak. Kalau memang udah punya yang namanya feeling, gua ngapain sih ke sono? Gua kok begini-begini, ngapain lu kemari juga? Hal ini sangat disayangkan karena bisa saja mereka menjadi korban tindak kriminal yang merugikan dirinya sendiri. Kalau misalnya benci sama polisi nggak apa-apa. Cukup lu aja yang benci, tapi jangan semua orang lu suruh benci sama polisi, nggak bagus lu. Kita juga menemukan di HP salah satu dari mereka berupa ujaran kebencian. Jangan nanam kebencian di pikiran orang lain gitu ya. Maaf. Kalau sekarang baru minta maaf, kalau nggak ketahuan beda lagi kan ceritanya. Pakai masker. Itu namanya doktrin. Mengajak. Hal ini sangat berbahaya karena doktrin ini juga bisa membuat dampak negatif bagi orang banyak. Masih mau nonton TV nggak di rumah? Masih Pak. Masih. Ya. Soalnya aneh di medsos ya. Iya Pak, maaf Pak. Enggak, itu bukan razia kayak gini Pak, razia di jalan yang bilang itu. Kan dia kan dari Cianjur. Sekarang saya mau tanya, ini udah berapa kali kumpul-kumpul begini? Laki apa perempuan? Iya tuh siapa? Ditanya Pak. Iya siapa? Yang punya 20. Aku? Iya, 20 juga. Iya, sama aja udah di sini. Mana KTP-nya? Gak mau, kita nggak bawa dompet, Pak, HP doang. Yang 15 mana 15? Mana ada udah kerja? Doang, oke. Gak ada. Iya, iya. Apa? Coba, Pak. Aduh. Lu kebanyakan tramadol sih lu.
Turun ke bawah, biar turun, Ruy. Turun ke bawah. Nah, istirahat. Ya, naik lagi. Cukup istirahatnya, jangan lama-lama. Kemudian dari beberapa mereka yang tidak menggunakan masker, kita berikan hukuman fisik dan himbauan supaya mereka mematuhi protokol kesehatan. Dan kami menghimbau mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Diam. Setelah itu kita menuju ke Jalan Jatinegara dan kita melihat beberapa remaja yang patut kita curigai. Itu bawa barang tuh. Kumpul semuanya, kumpul. Yang punya motor mana? Yang punya motor? Saya. Buka joknya. Kami pun berhasil memberhentikan mereka dan ada juga beberapa dari mereka yang berhasil kabur. Lu bawa apaan? Gue tanya kabur. Bukan itu. Hah? Bukan Pak, bukan gabungan. Siapa yang kabur siapa? Kabur siapa? Bawa apaan? Gue tanya. Siapa yang kabur? Kabur siapa? Asa. Biasa. Temen lo kenal kan? Oh, Inalia. Kenapa? Kenapa dia kabur? Yang mana? Tadi. Lo bisa gimana? Gue tanya. Belakang Pak, belakang. Belakang Basura. Main tadi muter-muter di sana, gue tanya. Kaget Bang saya udah bilang. Jangan panik. Kita kan mau tahu kan. Ada hari Pak. Buka aja. Disuruh ngapain? Makan itu sampai jam berapa? Dibatasin. Ini sampai pagi nih. Mau malam lagi. Nggak ada alasan. Mau pulang orang tua lo tuh nungguin lo, tau nggak? Lo nggak kasihan sama orang tua lo? Jangan pulang. Nggak ada lagi kayak gini-gini. Saat kami melakukan pemeriksaan dan kita teliti, tidak kita temukan barang-barang yang mencurigakan. Ada. Maksud tahu ya? Itu kelas berapa? Kelas SD. Maskernya pada kemana itu? Saya ketinggalan. Hah? Ini kan lagi kayak begini, pakailah masker ya. Pakai, wajib itu udah. Bisa nggak ada lagi nih keluyuran sampai jam segini. Udah pagi nih. Tahu orang tua. Orang tuanya gimana nih? Kamu nggak usah. Saya kecolong lah. Sap, 20 kali itu. 50. Akhirnya para remaja ini kembali kita berikan hukuman fisik agar mematuhi peraturan yang ada dan memberikan himbauan lebih baik saat ini segera pulang ke rumah masing-masing dan beristirahat. Siap, 86.